Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai manajemen pelayanan publik. Di sini saya mengambil 3 materi. Yang pertama itu inovasi pelayanan publik, yang kedua budaya dan kode etik pelayanan publik, dan yang ketiga itu standar kepuasan pelanggan dan pengelolaan biaya pelayanan. Nah, inovasi pelayanan publik ini dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan, menerapkan perubahan yang menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam cara layanan publik dikelola dan disampaikan kepada masyarakat. Inovasi ini melibatkan pengenalan praktik baru, teknologi, metode manajemen atau kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas pelayanan publik. Nah, adapun jenis inovasi pelayanan publik, di sini ada inovasi proses, di mana melibatkan perbaikan dalam cara pelayanan disampaikan. Contohnya itu termasuk otomatisasi proses administratif, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan sistem manajemen mutu. Nah, yang kedua itu inovasi produk atau layanan, di mana pengembangan pengenalan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya itu layanan kesehatan digital, aplikasi e-government atau layanan berbasis aplikasi. Nah, di sini juga ada faktor-faktor pendukung inovasi pelayanan publik. Yang pertama itu kepemimpinan yang mendukung, yang kedua yaitu budaya inovasi, yang ketiga itu kolaborasi dan kemitraan, yang keempat penggunaan teknologi, dan yang terakhir yaitu pengembangan kapasitas. Nah, materi selanjutnya itu mengenai budaya dan kode etik pelayanan publik. Budaya pelayanan publik adalah nilai dan norma kebiasaan yang dianut oleh aparatur negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Budaya ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, efektif, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Di sini ada prinsip budaya pelayanan publik. Yang pertama itu orientasi pelayanan, di mana fokus pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Yang kedua itu profesionalisme, mengutamakan keahlian, kompetensi, dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga itu integritas, melayani dan menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi. Dan yang keempat itu inklusivitas, melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dan yang kelima itu inovasi, peningkatan kualitas layanan dengan ide dan teknologi baru. Adapun kode etik pelayanan publik, yang pertama itu di mana ketahui bahwa kode etik adalah pedoman perilaku bagi penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan kualitas pelayanan. Adapun prinsip utama kode etik yaitu akuntabilitas, yang dimana bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dalam pelayanan, menyediakan informasi yang jelas dan terbuka bagi masyarakat. Yang kedua itu transparansi, di mana menyediakan informasi yang jelas dan terbuka bagi masyarakat. Yang ketiga itu keadilan, memberikan layanan yang jelas tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keempat itu kepatuhan terhadap hukum, di mana mengikuti semua peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya yaitu anti korupsi, di mana tidak menerima gratifikasi atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Berikutnya adapun manfaat budaya dan kode etik dalam pelayanan publik. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, membangun citra positif institusi pelayanan publik, meminimalkan pelanggaran etika dan hukum, mendorong terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Nah, materi yang ketiga itu mengenai standar kepuasan pelayanan dan pengelolaan biaya pelanggan. Nah, yang pertama itu standar kepuasan pelayanan. Standar kepuasan pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sih pelayanan yang diberikan memenuhi harapan pelanggan atau penggunaan layanan. Standar ini penting untuk memastikan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyampaian layanan. Adapun elemen standar kepuasan pelayanan yang pertama yaitu kualitas layanan, di mana layanan harus memenuhi standar yang ditetapkan seperti kecepatan, ketepatan, dan keramahan. Yang kedua itu aksesibilitas, kemudahan dalam mengakses layanan baik dari segi lokasi, waktu, maupun sarana pendukung. Yang ketiga itu responsivitas, kemampuan penyediaan layanan merespon keluhan, masukan, dan kebutuhan pelanggan dengan cepat. Yang keempat itu empati, sikap peduli dan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, yang terakhir itu kepastian layanan, kejelasan proses biaya dan waktu penyelesaian layanan. Adapun metode pengukuran kepuasan pelanggan, yang pertama itu survei kepuasan pelanggan, indeks kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Index, kotak saran dan pengaduan serta fokus grup diskusi.
Yang kedua itu pengelolaan biaya pelayanan. Pengelolaan biaya pelayanan bertujuan untuk memastikan layanan yang diberikan dengan biaya yang efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Adapun komponen biaya pelayanan yang pertama itu biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun volume layanan berubah, misalnya gaji karyawan. Yang kedua itu biaya variabel, biaya ini berubah sering dengan volume layanan. Yang ketiga itu biaya operasional, biaya ini dikeluarkan untuk menjalankan operasional layanan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu biaya investasi, biaya ini pengadaan aset jangka panjang, misalnya peralatan dan infrastruktur. Adapun strategi pengelolaan biaya pelayanan yang pertama itu efisiensi operasional, mengurangi pemborosan dan penggunaan sumber daya. Yang kedua itu analisis biaya 4, membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga itu pengendalian anggaran, memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Yang keempat penggunaan teknologi, mengurangi biaya melalui otomatisasi dan digitalisasi proses layanan. Nah, di sini ada hubungan antara kepuasan dan pengelolaan biaya. Manajemen yang baik antara standar kepuasan pelayanan dan pengelolaan biaya pelayanan akan menciptakan keseimbangan antara kualitas layanan dan yang optimal dan efisiensi biaya. Kepuasan ini pelanggan yang tinggi dapat dicapai dengan pengelolaan biaya yang cepat, cermat tanpa mengorbankan standar pelayanan.